menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Promovendus menempati podium ujian. Prosesi sidang ujian terbuka dimulai. Sidang ujian terbuka dipimpin oleh Rektor UIN Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda. Kepada Profesor Dr. Zurqoni MAG dengan hormat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh Dewan Penguji yang terhormat, Saudara Promovendus Sayuri, yang saya hormati para hadirin, mari kita buka sidang ujian terbuka program Doktor Pendidikan Agama Islam Pasca Sarjana UIN Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum dilanjutkan perlu saya bacakan biodata Promovendus. Nama Sayuri, nomor induk mahasiswa 21301000005. Judul disertasi, nilai-nilai multikultural di pesantren Kalimantan Timur, studi multikasus pada pesantren tradisional, semi modern dan modern. Promotor Profesor Dr. Haji Muhammad Ilyasin MPD, co-promotor Profesor Dr. Bambang Iswanto SAG MHI. Perlu kami sampaikan, ujian ini berlangsung kurang lebih 120 menit. Kami perkenalkan Dewan Penguji, Ketua Sidang Profesor Dr. Zurqoni MAG, Sekretaris Penguji Dr. Agustiawan MPDI, Penguji Utama Eksternal Bapak Dr. Haji Lukman Hakim Saibuddin, Penguji 1 Profesor Dr. Haji Muhammad Tahir MM, Penguji 2 Profesor Dr. Zamroni MPD, dan kepada Saudara Sayuri diperkenankan untuk memanjatkan doa terlebih dahulu. Silakan. Sudah, Pak. Baik, saudara dipersilakan untuk mempresentasikan poin-poin yang dianggap penting pasca ujian tertutup. Waktunya 15 menit. Silakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Tim Penguji Profesor Dr. Zulkarni MAG, yang kami hormati Dr. Honoris Causa Haji Lukman Hakim Saifuddin sebagai penguji utama atau penguji eksternal, yang kami hormati Profesor Dr. Muhammad Ilyasin MPD selaku promotor, yang kami hormati Profesor Dr. Bambang Iswanto MH selaku ko-promotor, yang kami hormati Profesor Dr. Haji Muhammad Tahir MM selaku penguji 1, yang kami hormati Profesor Dr. Zamron MPD selaku penguji 2, yang kami hormati Dr. Agus Setiawan MPDI selaku sekretaris, yang kami hormati pula Bapak Ibu dosen, hadirin yang hadir pada sore hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu penguji, saya mencoba menyampaikan hasil dari penelitian saya yang berjudul Nilai-nilai multikultural di pesantren Kalimantan Timur, studi multikasus pada pesantren tradisional, semi modern dan modern. Lanjut. Mengingat pesantren merupakan salah satu lembaga pendidikan Islam tertua yang ada di Indonesia, maka pesantren ini tentulah punya peran sentral dalam pengembangan keagamaan dan juga bagaimana pesantren menguatkan karakter berbasis nilai-nilai agama Islam. Maka dalam konteks Indonesia yang penuh keragaman baik budaya maupun etnis suku dan lain sebagainya, maka peran pesantren ini menjadi penting dan strategis dalam hal menanamkan nilai-nilai toleransi dan juga penghormatan terhadap keberagaman dan juga kegiatan-kegiatan lintas budaya. Di samping peran itu pasti tentu ada tantangan bagi pesantren, di mana perkembangan global dan peningkatan teknologi yang luar biasa pada akhir-akhir ini, dan juga masih munculnya radikalisme, maka pesantren dituntut untuk terus berinovasi dalam aspek pembelajaran dan yang lainnya untuk memantapkan bahwa pesantren ini masih tetap relevan dalam kondisi saat ini. Maka tentu peluang pesantren ketika menggabungkan, mengintegrasikan teknologi dan juga hal-hal yang terkait dengan modernisasi saat ini, maka pesantren akan bisa menjawab tantangan-tantangan, dan peran pesantren ini terus akan menjadi bagian yang berkontribusi positif bagi keberagaman bangsa Indonesia ke depan. Adapun riset gapnya atau penelitian ini, tentu pendidikan multikultural atau multikulturalisme sudah banyak dilakukan penelitian sebelumnya. Bahkan kalau melihat tadi ceritanya itu bisa ribuan mungkin, tapi yang menjadi fokus perhatian saya secara pribadi, pesantren atau Kalimantan Timur yang menjadi provinsi memiliki pluralitas tertinggi mungkin di Indonesia ini, yang didominasi oleh pendatang, hampir rata-rata yang ada di Kalimantan Timur adalah pendatang, maka multikultural itu masih penting untuk terus kita kaji, dilihat kontribusinya terhadap keberagaman terkhusus di Kalimantan Timur yang nantinya akan menjadi ibu kota negara, di mana keberagaman itu akan terus berdatangan, baik dari wilayah-wilayah yang sebelumnya belum ada di Kalimantan Timur, mereka pun akan menjadi bagian yang akan mengisi Kalimantan Timur. Maka multikultural atau pesantren kita harus juga lihat kontribusi positifnya terhadap keberagaman yang nanti menjadi bagian dari
proses IKN ke depan seperti apa. Kemudian penelitian ini juga telah banyak dilakukan di beberapa pesantren. Cuman untuk melihat 3 pesantren yang memiliki karakter berbeda ini masih belum saya temukan banyak. Jadi masih cukup relevan untuk kita lakukan penelitian di 3 lokus pesantren yang memiliki karakteristik berbeda. Yang tadi ada pesantren tradisional, semi modern dan juga modern. Kemudian saya mencoba dalam aspek teori menggabungkan 2 teori. Yang pertama teori persepsi dari James Gibson dan yang kedua teori pendidikan multikultural yang dikembangkan oleh James Banks. 2 teori ini kami coba kolaborasi yang harapannya bisa menjadi satu nilai positif bagi temuan saya di dalam penelitian ini. Berikutnya rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana persepsi pesantren tradisional, semi modern dan modern tentang multikulturalisme. Yang kedua, bagaimana nilai-nilai multikulturalisme diintegrasikan ke dalam pendidikan pesantren. Dan yang ketiga, bagaimana implikasi nilai-nilai multikulturalisme terhadap pesantren, baik itu yang tradisional, semi modern dan modern. Tujuannya yaitu untuk mengeksplorasi dan menganalisis persepsi, integrasi, dan implikasi tentang multikulturalisme di pesantren. Ya, seperti yang saya sampaikan, tinjauan literaturnya saya menggunakan teori persepsi James J. Gibson yang berfokus pada bagaimana manusia mengakses informasi dari lingkungan untuk memahami dunia sekitarnya secara langsung. Dan lanjut, pendidikan multikultural ini dikemukakan oleh James Banks yang berfokus untuk menciptakan kesempatan belajar yang setara bagi semua siswa dalam konteks pesantren, yaitu santri dari berbagai latar belakang budaya, etnis, dan sosial lainnya. Tolong diperhatikan waktunya, tinggal 4 menit. Siap, Prof. Lokus penelitiannya yang pertama pesantren Muhammad Arsyad Al-Banjari, yang ini merupakan pesantren tradisional yang menekankan proses atau metode pembelajarannya masih menggunakan metode tradisional. Kemudian untuk pesantren semi modern kami coba ambil di pesantren Sayyidina Khalil Samarinda yang memiliki 2 program yang berdampingan. Yang pertama. Oke, langsung ke hasil penelitian. Oke, siap. Temuan dalam penelitian ini yang pertama yaitu persepsi pesantren tentang multikulturalisme dipahami sebagai bagian integral dari ajaran Islam sekaligus budaya yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari di pesantren. Dalam integrasinya, nilai multikulturalisme melalui pendekatan kurikulum, pengasuhan dan pengembangan sikap. Kemudian implikasinya menunjukkan dampak positif pada berbagai aspek kehidupan santri, baik dalam interaksi sosial maupun pembentukan sikap dan perilaku. Yang terakhir, temuan formalnya kami memberi konsep dengan eco-multikulturalism in pesantren, yaitu konsep pembelajaran nilai keragaman budaya melalui kurikulum, interaksi sosial dan kehidupan sehari-hari di pesantren, yang dipengaruhi oleh 3 unsur utama. Pertama pendidikan, kedua lingkungan, yang ketiga interaksi sosial. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian presentasi dari Promovendus. Kesempatan pertama kami berikan kepada Profesor Dr. Haji Muhammad Tahir MM selaku penguji 1 untuk memberikan masukan, pertanyaan atau saran. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ketua Tim yang saya hormati, penguji eksternal, Ayanda Dr. Kiai Haji
Saifuddin, penguji 1, 2, dan seluruh tim penguji yang saya hormati, serta Saudara Sayuri. Pertama tentu selamat saya ucapkan bahwa saudara sudah sampai ke tahapan ujian akhir dari proses menempuh pendidikan di program Doktor UINSI Samarinda. Setelah membaca hasil dari penelitian saudara, yaitu tentang nilai-nilai multikultural pada pesantren di Kalimantan Timur, dan saudara membagi tiga macam pesantren. Nah, mungkin dijelaskan dulu apa dasar pembagian pesantren tradisional, semi modern, dan modern. Silahkan. Ya, terima kasih, Prof. Yang pertama, pemilihan 3 lokus ini didasarkan pada karakteristik yang memiliki perbedaan dalam aspek pembelajaran, pendekatan pembelajaran, yaitu pesantren Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari yang masih menekankan pola-pola tradisional dengan kurikulum berbasis kitab kuning. Kemudian yang Pondok Pesantren Syekh Khalil Samarinda ini menganut 2. Yang pertama itu tradisional, masih berpegang teguh kepada pola pembelajaran tradisional. Satunya diimbangi dengan pendidikan formal SMA, SMP, dan MI. Maka ini kami sebut dengan semi modern. Dan yang ketiga, pesantren Trubus Iman ini merupakan pesantren modern, di mana pembelajarannya sudah menggunakan metode pembelajaran modern secara keseluruhan. Kurikulumnya perpaduan dari pendidikan, kurikulum pendidikan, pengasuhan, dan tahfidz dijadikan satu kurikulum, maka dalam prosesnya juga menekankan pembelajaran modern. Demikian, Prof. Baik, terima kasih. Dari hasil penelitian saudara, hasilnya saya kira sangat menggembirakan ya, bahwa ketiga pesantren tradisional, semi modern, dan modern ini menerapkan nilai-nilai multikultural di pesantrennya melalui pembelajaran ya tadi ya, pembelajaran terus dan lain-lain sebagainya. Mungkin kalau kita lihat dari corak ya, 3 pesantren ini nampaknya relatif sama. Nah, apakah tidak juga memasukkan kan ini Kalimantan Timur ya, mungkin pesantren-pesantren yang mempunyai corak yang dalam tanda petik agak sedikit berbeda. Karena begini, kalau hasilnya nanti semua seperti ini kan hal yang sangat mengembirakan ya, sekaligus juga untuk mengimbangi ataupun juga menyampaikan suatu hal yang benar tentang pesantren yang dalam tanda petik mungkin dianggap oleh sebagian orang sebagai lembaga pendidikan yang tidak menanamkan nilai-nilai multikultural di situ. Misalkan ada gerakan-gerakan tertentu yang dicurigai dan lain sebagainya, kadang-kadang berawal dari pesantren. Nah, tapi kalau hasilnya tadi bagus ya alhamdulillah. Apakah corak-corak yang lain itu juga saudara lirik dalam penelitiannya? Saya belum mencoba untuk fokus kepada corak pesantren yang berafiliasi dengan organisasi tertentu. Cuma saya lebih fokus kepada metode pembelajarannya yang menekan tradisional, semi modern, dan modern.
ini bisa mewakili beberapa pesantren yang ada di Kalimantan Timur, saya rasa demikian. Walaupun pesantren ini memang kalau kita lihat Al-Banjari ini cenderungnya lebih kepada Banjarmasin. Kemudian Syekhona Hulil ini cenderungnya polanya lebih kepada Madura. Trubus Iman ini ke Gontor. Nah, ini saya coba jadikan satu temuan, ternyata sebenarnya tidak jauh berbeda antara 3 karakteristik yang ada di pesantren yang 3 ini. Semuanya mengatakan bahwa multikulturalisme itu sudah menjadi bagian dari ajaran Islam dan sudah menjadi penerapan kegiatan sehari-hari oleh santri. Demikian mungkin. Terima kasih. Oke, terima kasih. Di dalam kurikulum sudah dimasukkan ya. Kemudian dalam aktivitas sehari-hari juga sudah. Intinya sudah tidak ada keraguan ya tentang penanaman nilai-nilai multikultural di situ. Kemudian kalau dilihat dari keragaman santrinya, apakah temuan saudara santri yang ada di 3 pondok pesantren ini cenderung misalkan Syekhona Khalil itu mayoritas santrinya dari Madura misalkan, atau Syekh Muhammad Arsal Al-Banjari mayoritas dari Banjarmasin, atau Trubus Iman mayoritas dari Jawa misalkan. Apakah seperti itu atau memang beragam? Dari hasil wawancara, 3 pesantren ini tidak membatasi khusus untuk satu suku atau budaya. Mereka semuanya menerima santri dari berbagai latar belakang. Tidak dominan ini Jawa, ini misalkan Banjar. Di Al-Banjari walaupun secara umum ustadznya itu orang Banjar, tapi tidak demikian. Santrinya tetap multikultural. Demikian Prof. Baik, saya kira cukup. Terima kasih, selamat, dan saya kembalikan kepada Ketua Tim. Baik, terima kasih kepada penguji 1. Selanjutnya kesempatan diberikan kepada penguji 2, Profesor Dr. Zamroni, MPD. Silakan, waktu maksimal 10 menit. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat-sangat saya hormati Ketua Sidang, penguji eksternal yang terhormat Ayahanda Dr. Kiai Haji Lukman Hakim Saifuddin, para penguji 1 dan penguji yang lainnya, sekretaris, yang berbahagia, promovendus, sekaligus juga pasti deg-degan, juga para supporter dan keluarga yang tercinta yang sudah hadir memotivasi, mensupport promovendus. Melanjutkan apa yang disampaikan penguji 1, yang pertama di latar belakang menarik apa yang disampaikan, dan dari judul juga menarik sebenarnya. Hanya saja saya belum terlihat, karena ini penelitian kualitatif itu berangkatnya adalah dari fenomena unik atau fenomena menarik di 3 pesantren ini. Saya lihat masih, barangkali nanti ini masukkan saja, karena ini prosesnya sudah panjang, mulai dari seminar proposal sampai ujian tertutup. Hanya barangkali ditambahkan nanti, karena di latar belakang itu belum muncul apa yang disampaikan oleh Pak Prof. Tahir tadi. Kenapa tertarik dengan 3 pesantren ini yang dikategorikan ada tradisional, semi modern, dan modern. Apakah 3 itu yang disebutkan tadi, pertama Al-Banjari, kemudian Syekhona Khalil, dan juga Trubus Iman, itu adalah representasi dari tradisional, semi modern, dan modern. Kemudian juga tentu yang lebih substantif lagi terkait dengan multikultural. Itu yang pertama. Kemudian di penegasan istilah, barangkali juga saya rasa entah ini di tempat saya aja yang terlewat, penegasan istilah itu disebutkan multikulturalisme bla 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 1.
Tapi duanya nggak ada, tiganya nggak ada. Kalau nggak ada dua, nggak ada tiga, nggak usah disebutkan satu. Dan menurut saya juga ditambahlah, ini kan kata kuncinya tidak hanya multikulturalis. Nilai-nilai itu menjadi penting. Nilai-nilai multikulturalis, multikultural. Tapi di penegasan istilah itu multikulturalisme. Saya rasa berbeda itu. Isme berarti faham, aliran. Itu bisa, dan penegasan istilah menjadi hal penting karena ini menjadi persepsi bersama. Persepsi penguji, persepsi promovendus dan juga pembaca nanti. Ini masukan saja Pak Sayuri. Kemudian saya rasa banyak penelitian yang disampaikan tadi juga ada ribuan. Di kampus kita sendiri juga banyak, kebetulan Prof. Yasin itu saya pernah baca juga penelitian tentang multikultural, pendidikan multikultural yang di Scopus itu, kemudian ada Pak Haji Safa juga ada, disertasi para teman-teman yang dari UIN Jember, ada Pak Sabran dan kawan-kawan itu juga multikulturalis belum di, karena ini Kalimantan Timur yang disebutkan tadi bahwa Kalimantan Timur miniatur Indonesia, memang menarik untuk diteliti terkait dengan nilai-nilai multikulturalnya di pesantren. Karena waktunya 10 menit itu masukan, pertanyaannya nanti cuma cukup 1 atau 2. Pertanyaannya hanya saya ingin melihat, kalau tadi kan kalau sepintas saya baca itu saya belum terlalu menemukan temuan yang menarik tentang nilai-nilai multikultural yang ada di 3 pesantren ini. Karena saya rasa kalau memang representasi dari pesantren tradisional itu diambil dari Al-Banjari, ya, Al-Banjari, kemudian Syekhona Khalil, semi modern, kemudian yang modern Trubus Iman, itu masing-masing itu saya belum menemukan, hampir sama temuannya terkait dengan persepsi integrasi, persepsi integrasi dan implikasi, dan itu teorinya hanya persepsi, padahal di situ ada integrasi. Makanya di penegasan istilah itu mestinya ada muncul, nanti bisa dijawab, nanti sembari dijawab sembari dijawab pertanyaan saya tadi. Ada 3 poin yang penting yang mestinya juga ada teorinya di situ, kemudian di dalam masing-masing pesantren itu ada hal yang menarik terkait dengan nilai-nilai multikultural. Karena kebetulan kami juga bersama teman-teman itu tergabung di penelitian BNPT, ya, FKPT, itu ada beberapa pesantren yang disampaikan oleh Pak Prof. Tahir tadi, ada yang seperti di Lempake, di Hidayatullah dan lain-lain, itu bisa mewakili yang barangkali itu termasuk modern atau kalau ini kan semua kebetulan berafiliasi ke NU gitu barangkali ya. Kenapa enggak yang lain itu barangkali lebih menarik. Jadi kemudian multikulturalnya juga muncul gitu. Silakan ditanggapi Pak Promovendus, Pak Sayuri. Terima kasih Prof. Yang pertama terkait teori dan beberapa hal yang perlu saya tambahkan, insya Allah nanti akan saya tambahkan, sudah kami catat. Kemudian untuk kenapa kami tidak mengambil lokus yang bercorak berafiliasi dengan salah satu organisasi tertentu, memang secara kesadaran saya menghindari untuk menjustifikasi kemudian menjadi sesuatu lebih ini. Jadi kami menghindari itu. Kedua, saya lebih kepada proses atau pembelajarannya, tidak mau terjerumus dalam apa istilahnya itu aliran-aliran dan afiliasi yang saya sendiri mungkin masih kurang bacaan untuk hal demikian. Maka saya mencoba mengambil yang pesantren tradisional dalam aspek pembelajaran, kemudian semi modern juga dalam aspek pembelajaran, dan modern pun dalam aspek pembelajaran. Mungkin demikian Prof. Baik, terima kasih. Terakhir, itu barangkali bisa jadi bacaan juga
temuan penelitian kami, ada IPR, ada IRT, ada indeks potensi radikalisme, ada indeks risiko terorisme yang kebetulan juga di situ pesantren, beberapa pesantren juga termasuk di dalamnya. Artinya karena multikultural yang ada di Kalimantan Timur, yang nilai-nilainya tentu kalau ini kan bagus, menarik, ya, dan pasti multikultural karena kalau sudah Sayyidatina Khalil, sudah Trubus Iman, dan itu pastilah. Artinya kita pengen hal yang kalau nanti bahasanya ayahanda Dr. Kiai Lukman tadi, novelty-nya kemudian kurang muncul, kurang greget, ya karena barangkali lokus itu yang kemudian kurang beragam gitu. Mungkin itu sebagai masukan saja. Selamat, sukses, mudah-mudahan berkah dan manfaat ilmunya. Selanjutnya saya kembalikan ke Ketua Sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Penguji 2 selanjutnya kesempatan kami berikan kepada penguji utama yang terpelajar Bapak Dr. Haji Lukman Hakim Saifuddin. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Surkoni, Ketua Tim yang saya hormati, Sekretaris Tim, Prof. Ilyasin selaku promotor juga ko-promotor, penguji 1, penguji 2 yang saya hormati, Ibu Bapak sekalian, para hadirin dan tentu yang saya hormati Promovendus Saudara Sayuri. Ada 2 poin yang ingin saya ajukan. Pertama terkait dengan pesantren itu sendiri, karena ini inti studi Anda, penelitian Anda. Apa sih hal pokok yang tidak bisa tidak harus ada pada lembaga pendidikan yang disebut pesantren itu? Karena Anda mengklasifikasi atau membedakan jenis atau tipologi pesantren, ada yang tradisional, ada yang semi modern, dan ada yang modern. Jadi, dan semuanya itu pesantren, mau tradisional, mau modern, mau oleh karenanya lembaga pendidikan yang disebut pesantren itu apa yang tidak bisa tidak harus ada di pesantren, sehingga itu membedakan dengan lembaga pendidikan lain. Silakan. Terima kasih. Berdasar undang-undang pesantren, ada 5 unsur utama yang harus ada di dalam pesantren. Yang pertama yaitu kiai atau pimpinan pesantren atau pengasuh. Kedua ya santri. Yang ketiga itu masjid atau musola, tempat untuk belajar santri. Kemudian asrama, dan yang terakhir itu kitab kuning atau pembelajaran yang berbasis kitab kuning atau mu'adalah. Demikian mungkin yang saya baca berdasarkan undang-undang pesantren. Demikian. Ya, ada 5 arkanul ma'had sesuai dengan undang-undang pesantren ya. Apakah di ketiga pesantren yang saudara teliti itu semuanya memiliki 5 rukun pesantren itu? 5-5-nya insya Allah ada. Di pesantren yang ketiga itu tadi apa? Trubus Iman. Trubus Iman itu kitab apa yang dikaji di sana? Kebetulan di pesantren Trubus Iman ini KMI modelnya. Kurikulumnya KMI, sudah perpaduan yang mengambil langsung dari Gontor. Memang sebelumnya di Trubus Iman ini tidak menganut KMI murni, masih ada sekolah MA-nya sebelumnya. Untuk tahun terakhir kemarin ini mereka menghabiskan MA itu, beralih langsung semuanya ke KMI seperti itu. Untuk pembelajarannya sudah dipadukan. Mereka itu tidak menyebutkan nama kitabnya, cuman rujukan kitabnya dipakai dan dijadikan masukan ke dalam pelajaran diterpadu, diintegrasikan seperti itu. Kalau di tradisional nama kitabnya misalkan Safinah, kemudian ada Fathul Mu'in, itu yang tradisional seperti itu. Tapi di modern tidak berbunyi demikian. Lebih kepada mata pelajaran dinamakan misalkan mata pelajaran keagamaan Islam atau apa seperti itu. Tidak berbunyi nama kitab, demikian.
Jadi kalau ada lembaga pendidikan Islam, dia berasrama, boarding school begitu ya, pendidikan Islam, ada masjidnya, ada tentu santrinya, tapi tidak mengajarkan kitab kuning maksud saya, apakah layak disebut pesantren? Kalau ada dua versi di dalam undang-undang, yang pertama dibunyinya itu kitab kuning atau muadalah seperti itu. Jadi di Trubus Iman ini masuk yang muadalah. Demikian. Baik, terima kasih. Saya senang dengan jawaban saudara karena di masyarakat masih saja ada persepsi yang perlu diluruskan. Seakan-akan kalau tidak mengajarkan kitab kuning itu tidak layak disebut pesantren. Padahal kitab kuning dalam undang-undang, ini perdebatannya panjang. Kebetulan saya terlibat dalam perumusan undang-undang itu. Jadi kitab kuning atau kitab-kitab yang mengacu merujuk kepada kajian-kajian keislaman pada masanya, kontemporer atau masa lalu atau kontemporer. Jadi atau itu penting begitu ya, itu yang harus ditegaskan. Nah, yang kedua, jadi poinnya adalah mau tradisional, mau semi modern, mau modern, poinnya itu adalah 5 arkanul ma'had itu yang disebut pesantren. Di luar itu maka dia tidak layak disebut pesantren. Karena ada orang yang hanya mengajarkan pendidikan Islam tapi siswa-siswinya atau santrinya tidak berasrama, itu tidak masuk kategori pesantren. Nah, yang kedua yang kaitannya dengan multikultural itu sendiri, tema pokok yang saudara kaji, yang saudara teliti. Kalau ada kritik masyarakat luar terhadap pesantren, bahwa pesantren itu tidak mengajarkan nilai-nilai multikultural, apa buktinya? Jelas di sana itu proses belajar mengajarnya itu tidak ada dialog. Jangankan santri menyanggah pandangan gurunya atau kiainya, bahkan bertanya saja itu sesuatu yang sebaiknya dihindari. Kitab Ta'limul Muta'allim itu tegas mengatakan begitu, itu su'ul adab itu kalau menyatakan berbeda dengan. Jadi tidak ada dialogis, itu monolog saja. Yang lain misalnya pria dan perempuan, laki-laki dan perempuan itu dipisah sehingga masing-masing tidak belajar tentang situasi dan kondisi lawan jenisnya, dan lain seterusnya. Kitab-kitab yang dikaji juga di pesantren tidak ada yang mukoronah, yang perbandingan, semuanya satu mazhab. Jadi kalau ada yang mengkritik, pesantren itu sebenarnya tidak mengajarkan nilai-nilai multikultural, padahal Anda meneliti sebaliknya. Jadi bagaimana Anda merespon atau menyanggah kritik seperti itu? Mungkin begini, memang persepsi ini bisa terjadi di masyarakat karena masyarakat sendiri mungkin belum paham tentang multikultural itu sendiri. Maka mereka menganggap bahwa pesantren itu tidak multikultural. Pada sebenarnya pesantren itu multikultural. Dari proses perekrutan santri saja sudah multikultural. Tidak membedain dari mana kamu, siapa nama bapakmu, orang Jawa kah, orang Bugis kah, orang mana, tidak ada seperti itu. Itu sudah nilai-nilai multikultural saya rasa. Kemudian bagaimana pesantren membuat asrama yang sangat heterogen sekali. Semua santri yang berlatar belakang beragam itu dijadikan ditempatkan dalam satu asrama sehingga mereka membuat interaksi sosial lintas budaya. Maka itu sangat multikultural. Maka persepsi saya ada kesalahpahaman masyarakat sendiri tentang multikultural, bukan pesantrennya tidak multikultural. Demikian mungkin. Jadi apa nilai yang penting yang ditanamkan, yang diajarkan pesantren terkait dengan nilai-nilai multikultural itu apa sih yang paling menonjol di pesantren? Paling sederhana misalkan kalau kita kaitkan dengan keagamaan, inna akramakum indallahi atqakum, misalkan kajian itu sudah jelas bahwa itu tidak ada membedain satu sama lain, setara. Hanya satu yang dinilai dalam aspek itu yaitu ketakwaan. Maka nilai kemanusiaan itu dianggap setara saja, tidak ada perbedaan. Itu bagian dari nilai multikultural. Bagaimana juga santri bertoleransi antar budaya mereka yang berbeda satu sama lain,
tidak saling mencemooh, oh kamu orang Jawa, kamu orang ini, oh seperti ini, seperti itu. Itu sebenarnya bagian dari multikultural sendiri yang hidup di tengah-tengah pesantren. Mungkin demikian. Baik, ya terima kasih jawaban saudara. Saya hanya ingin menambahkan atau memberikan penguatan terhadap kritik atau pertanyaan seperti itu, bahwa keunggulan pesantren dibanding lembaga pendidikan lain terkait dengan penanaman nilai-nilai multikultural itu karena dia berasrama. Jarang lembaga pendidikan yang boarding school gitu ya, yang para santrinya itu hidup 24 jam sehari bersama-sama santri yang lain dan bersama para pendidiknya, pengajarnya, guru-gurunya, kiainya. Nah, hidup bersama itu mensyaratkan, melatih dua hal. Pertama, santri dilatih untuk mandiri, mengatur dirinya sendiri. Itu adalah prinsip-prinsip dasar dari orang lalu kemudian punya kesadaran multikultural. Karena lalu kemudian dia melihat orang lain, temannya, sesama santri yang lain, bagaimana teman-temannya itu juga secara mandiri, mengurus dirinya sendiri, keperluannya sendiri, dan seterusnya. Yang kedua, seperti yang saudara katakan tadi itu, hidup bersama. Hidup bersama itu penting sekali, dengan segala perbedaannya tentu. Latar belakang sosial, latar belakang kebiasaan, latar belakang pemahaman, pengetahuan, dan seterusnya. Jadi, saya ingin memberikan penguatan di sini, sehingga itu yang menjadi keunggulan dari pesantren dibanding lembaga pendidikan yang lain. Nah, terakhir saran saya adalah ini kajian meskipun tidak baru sama sekali, karena kajian tentang multikultural dan pesantren itu banyak sekali, tapi tolong saudara lebih tonjolkan 3 pesantren yang saudara teliti itu dalam kaitannya multikultural, itu apa yang bisa dicontoh tidak hanya oleh pesantren sesama pesantren yang lain, tapi juga lembaga pendidikan yang lain. Misalnya tentang kemandirian, mengurus diri sendiri itu penting. Atau misalnya sekarang ada kecenderungan pesantren-pesantren itu mengelompokkan asal santrinya. Jadi yang dari Jawa Timur dikumpulkan sesama Jawa Timur, yang dari Jawa Barat dikumpulkan, yang dari Kalimantan. Padahal itu justru tidak menanamkan nilai-nilai multikultural. Justru santri itu harus berbaur dengan beragam kalangan yang berbeda-beda, sehingga lalu kemudian dia mendapatkan wawasan perspektif yang lebih luas. Jadi poin-poin ini menurut saya yang perlu ditonjolkan, sehingga lalu kemudian ada sesuatu yang baru yang bisa ditangkap oleh publik dari disertasi ini. Demikian, selamat, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih kepada penguji utama Bapak Dr. Haji Lukman Hakim Saifuddin. Kesempatan keempat kami berikan kepada Profesor Dr. Haji Muhammad Ilyasin selaku promotor sekaligus penguji. Dipersilakan. Baik, saya agak takut sedikit karena takut dicap jeruk, makan jeruk. Tapi enggak apa-apa ya. Ya Pak Bambang izin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai promotor sekaligus penguji, yang pertama tentu saya menyampaikan selamat kepada saudara Prof. Fendus yang sudah berdiri semangat tegak di ruang ini, karena ruang ini, kata ujian promosi ini menjadi salah satu tahapan penting dalam pendidikan doktoral yang dilakukan untuk menguji kemampuan dan kelayakan seseorang calon doktor dengan penguasaan ilmu yang ditekuninya. Forum ini juga sekaligus evaluasi keberhasilan penelitian saudara. Jadi kalau dikasih masukan tidak usah ragu-ragu, terima saja. Cek dan dicek tetap. Forum ini juga menjaga standar kualitas pendidikan tinggi kita, jadi harus kita hormati. Dan forum ini juga membuktikan kemampuan komunikasi secara ilmiah. Terjadi perdebatan-perdebatan itu hal yang biasa, ya Saudara Sayuri. Hal pertama yang ingin saya sampaikan setelah mengucapkan selamat,
Saya menindaklanjuti dari penguji utama tadi tentang kategorisasi pondok. Sekarang ini kan saatnya iklim lagi sensitif sekali. Dengan kategorisasi pesantren tradisional, semi modern dan itu hal pertama yang ingin saya katakan, itu dasarnya apa? Secara akademik yang ada pakai itu dasarnya apa? Singkat-singkat aja. Ayo. Saya membaca pernyataan dari Semahzari Dovir yang mengklasifikasikan 3 itu. Salah satunya yang ada semi modern. Kalau tradisional dan modernnya itu mungkin dari semua yang ada itu sudah menyebutkan itu. Pertanyaan saya selanjutnya, apakah saudara yakin bahwa pesantren A dikatakan ini tradisional, ini semi modern, itu bagaimana cara Anda meyakinkan kepada pihak sana supaya tidak ada ketersinggungan? Karena ini karya ilmiah terbaik Anda kan? Betul. Bagaimana? Coba diperjelas. Yang pertama Sebentar dulu. Karena salah satu di antara tujuan diadakannya ujian terbuka itu adalah membantu saudara, mempromosikan saudara dengan kepakaran saudara. Maka tampilkan, ayo, jawaban yang rasional, akademik, bagaimana cara meyakinkan dengan pihak-pihak itu. Ayo, silakan. Terima kasih. Yang pertama, saya seyakin-yakinnya dengan melabeling tradisional itu berdasarkan metode pembelajaran satu. Walaupun secara konstruksi bangunannya sudah modern, tapi pembelajaran di Syekh Arsyad Al-Banjari ini masih tradisional. Saya menyaksikan langsung di kelas seperti apa, cara mengajarnya seperti apa, masih tradisional. Maka saya yakin itu tradisional dengan seperti itu. Termasuk di Syekhona Holil Samarinda, 2 anutan, yang pertama tradisional, yang satu modern karena membuka pendidikan formal. Karena saya sering sekali ke pesantren itu sendiri. Satu, karena memang ada kedekatan emosional saya juga dari pesantren Syekhona Holil yang ada di Madura. Maka saya juga tahu betul posisi pesantren yang saya tuju ini seperti apa. Bahwa pesantren ini merupakan pesantren semi modern yang kedua pendekatan itu masih digunakan bersamaan seperti itu. Yang modern Trubus Iman ini memang secara pembelajarannya sudah modern, termasuk yang saya wawancari langsung itu mengatakan bahwa ini pesantren modern, walaupun nama pesantrennya tidak menyebutkan nama Trubus Iman pesantren modern. Demikian. Baik, terima kasih. Kalau ini ujian. Kalau tadi pertanyaan, ini ujian, menguji. Maksud saya ini terkait dengan kajian teoritisnya. Pasti Anda punya dasar. Pertanyaan saya, apa perbedaan mendasar nilai multikultural dari ketiga pesantren itu? Coba misalnya tentang apa, di sini begini, di sini begini, di sini begini. Supaya ini audien yakin bahwa setelah ini kita akan tambah satu lagi pakar tentang multikultural setelah Prof. Zamroni. Terima kasih. Di Syekh Arsyad Al-Banjari ini secara formal tidak menyebutkan bahwa pesantren itu pesantren multikultural, tapi nilai-nilai yang diajarkan melalui keagamaan berbasis kitab kuning itu sudah multikultural. Karena basisnya kitab kuning dan metode yang digunakan dalam memberikan nilai-nilai menginternalisasi nilai-nilai multikultural itu, mereka banyak menggunakan pendekatan melalui pengajian-pengajian, mendatangkan habaib-habaib dan seterusnya, terus diaplikasikan dalam kegiatan sehari-hari, termasuk di kelas pembelajarannya itu. Saya memastikan bahwa ketika ustadz itu mengajarkan satu materi misalkan, nanti anak-anak itu diminta satu-satu gantian seperti itu, untuk bisa saling melihat anak-anak itu seperti apa. Santrinya itu diminta maju satu-satu gantian, walaupun dia hanya membaca 1 kalimat 2 kalimat dalam hadis itu, mereka tetap seperti itu, dilakukan seperti itu untuk memastikan bahwa ini akomodatif untuk semua santrinya, polanya harus sama seperti itu.
Kemudian kalau di Sayyidina Khalil, di situ pendekatan tradisionalnya mirip dengan yang ada di Syekh Arsyad Al-Banjari, tapi tidak melalui kegiatan-kegiatan yang seperti pengajian mendatangkan dari habaib dari luar dan lain sebagainya, lebih pada proses internal di dalam pesantren. Tapi di dalam itu juga ada kegiatan yang melibatkan banyak masyarakat. Misalkan setiap sebulan sekali itu kami itu datang dalam kegiatan pembacaan istighosah yang diasuh langsung oleh, yang dipimpin langsung oleh pengasuh. Semua masyarakat diundang hadir di dalam satu momen itu. Nah, di situ ada proses lintas budaya, kegiatan yang interaksi lintas budaya. Masyarakat di dalam pesantren, dari luar, orang tua, ada bercampur dalam satu kegiatan. Momen itu sangat multikultural bagi saya. Itu salah satu pembeda. Kedua, di pesantren Sayyidina Khalil itu, karena kurikulum formalnya itu sudah menggunakan pendidikan kurikulum merdeka, maka di situ ada proses P5 namanya, Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Nah, di situ ada hal yang menarik juga, karena ini relatif mirip-mirip dengan sekolah umum, di mana mereka itu digabungkan dalam satu kelompok, membuat proyek kegiatan, nanti ditampilkan di dalam proses pendidikan formalnya. Di samping ada muhadharah dan lain sebagainya. Kalau di modern itu lebih menggunakan pada pendekatan struktur organisasi formal. Mereka menggerakkan santri itu melalui organisasi. Di modern itu kekuatan mereka di situ. Semua kegiatan yang ada di pesantren itu berbasis organisasi yang ada di pesantren, disebut OPTI, Organisasi Pelajar Trubus Iman. Mungkin demikian, Prof. Baik, terima kasih. Terakhir, saya tahu saudara termasuk orang yang gigih dalam menekuni pendidikan ini, dan saya ingin saudara sampaikan dengan seluruh yang hadir ini, apa dampak positif dari saudara capek-capek meneliti ini sampai berhasil hari ini, mudah-mudahan insya Allah dikukuhkan sebagai doktor terkait dengan multikultural. Coba sampaikan. Terima kasih. Saya mahasiswa yang berlatar belakang santri, jadi saya paham betul pesantren itu seperti apa, karena saya menjadi bagian dari pesantren, dan juga saya juga mengabdi kurang lebih 12 tahun di pesantren di Samarinda, tahu betul seperti apa pesantren di Samarinda. Walaupun awal saya masuk atau berada di pesantren di Samarinda itu kaget, karena sangat ada perbedaan yang signifikan antara pesantren di Jawa dengan pesantren di sini. Di Jawa saya di pesantren tradisional, di sini di pesantren yang modern, jadi agak begini ya. Tapi saya dengan proses saya lama di pesantren itu bisa beradaptasi cepat di pesantren ini. Maka pendidikan multikultural ini penting untuk kita pahami untuk semua orang, bahwa pesantren itu adalah tempat terbaik untuk menitipkan anak-anak kita ke depan. Karena di sanalah insya Allah kita akan meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Demikian, Prof. Baik, meyakinkan sekali ya, layak dipromosikan sebagai doktor atau pakar dalam bidang multikultural, sebagai promotor. Selamat. Terima kasih. Saya kembalikan dengan ketua tim. Baik, terima kasih pada Profesor Dr. Haji Muhammad Ilyasin. Terakhir dipersilakan kepada penguji promotor Profesor Dr. Bambang Iswanto SAG MM, silakan. MH. Baik, terima kasih pada ketua tim Profesor Dr. Zurkoni lagi, sekretaris, dan seluruh tim penguji yang saya hormati, seluruh hadirin dan yang berbahagia. Selamat ya untuk Promopendus Saudara Sayuri. Alhamdulillah Anda sudah pada tahap puncaknya untuk mempromosikan karya-karya ataupun hasil temuan selama yang saya kira berbulan-bulan Anda lakukan. Alhamdulillah saya melihat pancaran bangga ya di Nyonya, istri, anaknya santai, cuma ibunya kayaknya yang tegang. Baik, kajian tentang pesantren ini kajian yang seksi ya. Jadi
sudah banyak kajian ini ya. Kita kenal ya Pak Zamakhsyari Zofir ya, kemudian Abdurrahman Mas'ud ya. Bahkan bukan hanya di dalam negeri ya, di luar negeri ya Steve Brink ya, kemudian James Bank, kemudian Gibson juga punya kajian-kajian yang bahkan mendalam, yang saya kira ini jadi perhatian khusus ya. Saya membayangkan seorang Sayuri itu harusnya lebih punya amatan atau punya temuan yang jauh lebih mendalam, karena saudara Sayuri kan pasti pertama backgroundnya pesantren, kemudian dari pesantren kemudian ngurus pesantren. Nah, jadi keterlibatan dalam penelitian ini ya betul-betul sifatnya partisipatori, jadi bukan hanya mengamati dari luar, tapi memang jadi partisipan sebagai seorang santri, kemudian jadi seorang ustadz juga ya, jadi pengasuh. Saya kira ini pengalaman yang sangat berharga untuk meneliti. Baik, yang kedua yang ingin disampaikan seperti ini. Mungkin ini tadi kelewatan ya, satu hal yang penting dalam mempromosikan sebuah karya temuan Anda itu adalah bagaimana ya, seperti yang saya sebutkan tadi ya, penelitian terdahulu ya, di antara ratusan bahkan ribuan saya kira ya, penelitian tentang kepesantrenan ya, posisi dari penelitian Anda ini di mana situ konfigurasinya, karena ini mungkin tadi agak kelewatan tadi, harusnya bagian inilah yang kemudian dimunculkan ya, state of art dari penelitian Anda ini di mana, distingsinya di antara tumpukan-tumpukan penelitian yang sudah ada tadi di mana gitu. Karena kalau kita buka misalnya beberapa aplikasi itu langsung kita buka ketik kata-kata kunci misalnya multikulturalisme pesantren misalnya ya, atau pendidikan multikultural, itu ratusan ya. Di tahun 2024 atau 2023 itu sudah, bahkan saya lihat hampir mencapai ribuan. Silahkan dijelaskan itu dulu, Pak Sayuri. Terima kasih Prof. Saya mengkonsep temuan atau state of the art-nya ini yaitu dengan eco-multikulturalism in pesantren. Saya beri nama konsep eco-multikulturalism in pesantren atau ekosistem multikulturalisme di pesantren, dengan 3 unsur utama yang ada di pesantren, yaitu yang pertama pendidikan. Pendidikan di dalamnya ada nilai keislaman yang inklusif dengan pendidikan multikultural, dan juga di situ ada kepemimpinan, kiai atau ustadz yang menjadi model atau yang berperan sebagai contoh teladan bagi santri dalam mempraktikkan nilai-nilai multikultural itu. Yang kedua unsurnya adalah lingkungan. Lingkungan itu harus ada ruang yang mendukung keberagaman yang di dalamnya nanti, atau fasilitas-fasilitas yang di dalamnya nanti pastinya ada kegiatan yang memungkinkan interaksi positif antar santri. Kemudian kegiatannya juga, dan yang ketiga itu interaksi sosial. Santri belajar keberagaman melalui pengalaman langsung di lingkungan pesantren itu. Seperti apa multikultural itu berada dan dilakukan secara alami di pesantren. Maka 3 itu menjadi kunci dalam eco-multikulturalism yang merupakan perpaduan teori James J. Gibson dan James Banks. Terima kasih Prof. Baik, Anda kan punya latar belakang ya, pernah di Jawa, pernah di Kalimantan. Tentu saja ada 2 suasana yang berbeda. Jadi pesantren-pesantren di Jawa itu ya tradisi kepesantrenannya sangat kuat. Ya kalau mau objektif ya, misalnya Anda ingin melihat seperti apa sih sebetulnya kalau saya tanyakan ya secara objektif di Samarinda, dari Kalimantan Timur khususnya ya,
apakah ya, ada perbedaan prinsip terkait dengan misalnya integrasi multikultural tadi. Jangan-jangan apakah kemungkinan dari pengalaman, saya ingin menanyakan dari pengalaman Anda, di Jawa itu bisa internalisasi dan integrasinya lebih mudah, ataukah justru yang di Kalimantan itu justru di Kalimantan Timur justru lebih mudah karena kaitan dengan misalnya heterogenitas ya. Di Kaltim ini kan ya kita lihat miniatur Indonesia sejak awal sudah berbaur misalnya orang Jawa misalnya. Di Kaltim ini kalau kita mau lihat penduduk mayoritas itu adalah yang paling banyak adalah Jawa. Kemudian penduduk lokal yang misalnya diwakili oleh Kutai dan Dayak itu justru tidak banyak. Tapi yang terjadi adalah di sini dikenal sebagai tempat yang harmonis. Artinya apa? Dari sisi ya kekuatan kultur pesantren yang kurang, tapi dengan modal situasi yang harmoni itu jangan-jangan lebih mudah mengintegrasikan nilai-nilai multikultural di Kalimantan Timur dibandingkan dengan Jawa. Silakan tanggapan Anda. Terima kasih, Prof. Yang pertama sebenarnya untuk dibilang, saya tidak mau mengatakan bahwa di Jawa lebih susah atau di Kalimantan Timur lebih mudah, tidak demikian. Tapi ada hal yang mempengaruhi. Misalkan konservatisme ajaran misalkan, ini mungkin nanti terkait dengan kayak moderasi dan lain sebagainya. Penerimaan terhadap terlalu konservatif memahami agama bisa sulit juga memahami multikultural atau menerima perbedaan itu. Kemudian juga bisa disebabkan oleh budaya. Kalau di Jawa itu budayanya sudah mengakar, Prof. Dia dibentur dari luar seperti apapun, mereka tidak akan goyah. Di Jawa itu kulturnya sudah kuat, budayanya sudah kuat. Jadi mau masuk santri model apapun, di dalam akan berubah, mereka akan mengikuti budaya yang ada di dalam pesantren. Di Kaltim belum tentu, bisa jadi menjadi persoalan sendiri di pesantren itu ketika budaya baru masuk, kulturnya belum kuat, itu akan menjadi persoalan. Maka yang signifikan budaya pesantren di situ ada, kalau di Jawa memang budaya yang kuat tentang pesantren itu sendiri. Kalau di Kaltim saya rasa kuat tapi tidak sekuat di Jawa. Maka itu masih memungkinkan ada hal-hal yang menyebabkan persoalan di budaya itu. Maka pertama yang perlu ditekankan adalah di sistem pengasuhan. Saya rasa mungkin itu, Prof, yang lebih banyak dipertimbangkan. Baik, saya kira cukup. Saya kembalikan ke Ketua Tim. Terima kasih pada penguji sekaligus promotor 2. Saudara Sayuri, ada 2 poin saya kira patut untuk dipertimbangkan dan dicerna ulang. Pertama, saya menemukan sepertinya ada saudara berada di persimpangan pemahaman antara penyebutan multikultural dengan multikulturalisme, sehingga kita temukan dari halaman awal sampai akhir itu inkonsisten. Ini penting ya. Ya, pasti dibangun karena di persimpangan pemahaman tadi, betul ya? Oke. Yang kedua, bagaimana pembaca segera memahami bahwa penelitian saudara ini situsnya di Arsyad Al-Banjari, Saikhona Khalil, dan Trubus Iman. Karena kalau dikategorisasi di klaster, tentu di Kalimantan Timur ini tentu ada beberapa pesantren tradisional, ada beberapa pesantren semi modern dan modern. Yang mana yang dimaksud? Kalau dimaksud yang modern yang mana, yang tradisional mana, yang semi modern yang mana? Yang modern Trubus Iman, yang semi modern Saikhona Khalil, yang tradisional Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari.
berdasarkan pendekatan Ya, pembelajaran. itu saudara segera memahami karena saudara sebagai penulis, peneliti. Maka ketika bicara situs, maka yang muncul itu nama tempatnya, bukan klaster pesantrennya. Bahwa kemudian dipilih Muhammad Arsyad Al-Banjari, kemudian Saikhuna Khalil dan Trubus Iman, itu karena didasarkan pada kategori ini sebagai tradisional, ini mewakili semi modern, dan ini mewakili pesantren modern. Saya kira itu, jadi yang dimunculkan adalah nama pesantrennya, bukan klasternya. Jelas ya? Oke, terima kasih Pak. Baik, Dewan Penguji dan hadirin sekalian, ujian terbuka disertasi program doktor atas nama Sayuri akan diskors selama 5 menit untuk melaksanakan sidang hasil bersama Dewan Penguji, dan saudara dipersilakan untuk meninggalkan tempat beberapa saat. Saudara Promovendus, skors dicabut, ujian dilanjutkan dengan pembacaan hasil. Bismillahirrahmanirrahim. Berdasarkan ketetapan hasil sidang Dewan Penguji ujian terbuka pada program Doktor Pendidikan Agama Islam Pasca Sarjana UIN Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda, dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Senin tanggal 9 Desember 2024, setelah mempertimbangkan presentasi saudara pada ujian terbuka, hasil ujian tertutup, dan mempertimbangkan nilai mata kuliah, maka Dewan Penguji memutuskan saudara Sayuri NIM 2130100005 dinyatakan lulus dengan predikat pujian, dan saudara berhak menyandang gelar doktor. Saudara Sayuri merupakan doktor ke-9 pada Pasca Sarjana UIN Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda. Demikian ketam dibuat dengan sebenarnya dan akan menjadi pedoman Ketua Sidang Profesor Dr. Zurkoni MAG. Penyerahan sertifikat oleh Ketua Sidang kepada Promovendus kepada Profesor Dr. Zurkoni MAG dengan hormat disilakan. Menyanyikan lagu syukur, hadirin dimohon berdiri.
Hadirin disilakan duduk kembali. Penyampaian pesan dan kesan oleh Promovendus kepada Saudara Sayuri disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada seluruh tim penguji. Pada sore hari ini saya menyampaikan penghargaan terbesar saya kepada kedua orang tua saya, terkhusus kepada almarhumah ibunda saya yang telah meninggal setelah saya tidak lama masuk S3. Tapi awal saya masuk S3 ini berkat restu beliau, apapun yang menjadi restu beliau saya lakukan, dalam bentuk apapun saya lakukan, dan selama hidup saya ketika beliau mengatakan iya tanpa embel-embel apapun, semuanya berhasil, termasuk program pendidikan S3 saya ini alhamdulillah berhasil walaupun beliau sudah mendahului saya. Dan juga kepada bapak saya yang walaupun tidak bisa hadir pada kesempatan sore hari ini, beliau senantiasa mendoakan saya, tiap hari menghubungi saya tanpa satu hari pun tidak menghubungi, tiap hari. Dan juga saya sembahkan penghargaan ini kepada istri dan juga anak-anak saya yang telah menemani saya dalam proses menyelesaikan ini. Walaupun ini tidak mudah, anak saya yang paling besar yang ini, ada dua lagi kecil-kecil di bawahnya, dinamikanya di rumah luar biasa. Tapi alhamdulillah saya bertekad untuk menyelesaikan. Saya berbagi dengan istri ketika saya di rumah, ketika mengerjakan ini, tolong anak-anak dijagain. Dan alhamdulillah koordinasi selama di rumah bisa berjalan dan sampai pada titik hari ini. Terima kasih untuk istri saya, dan saya ucapkan terima kasih banyak kepada promotor Profesor Dr. Muhammad Ilyasin. Beliau mendahului saya, mengingatkan daripada saya bertanya kepada beliau. Beliau sampaikan sudah sampai di mana. Saya agak gimana seperti itu ketika ditanya seperti itu, kok promotor saya yang menanyakan kenapa saya tidak datang untuk bimbingan. Ternyata beliau lebih mengharap saya cepat menyelesaikan studi saya dibanding saya secara pribadi. Maka ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada promotor saya, Profesor Dr. Haji Muhammad Ilyasin MPD. Mudah-mudahan ini menjadi nilai ibadah untuk Bapak Profesor Dr. Muhammad Ilyasin yang telah mengarahkan saya dan sampai pada detik hari ini. Dan yang kedua kepada co-promotor saya, kebetulan beliau juga satu lingkup ruang kerja dengan saya. Beliau ketua LP2M dan saya berada di LP2M di UIN Sultan Haji Muhammad Idris. Beliau yang selalu menyemangati, ayo mas, pokoknya selesai, bisa, pokoknya bisa. Dan ini alhamdulillah dibuktikan hari ini bisa. Terima kasih Prof. Dr. Bambang Iswanto MH. Dan dalam proses ujian saya juga banyak dibimbing oleh Bapak Rektor Profesor Dr. Zurkoni. Beliau sangat perhatian kepada saya untuk menulis tulisan ini baik dan benar, sesuai kaidahnya, sesuai metodologinya, dan hasilnya menjadi kebanggaan bagi saya dan juga secara akademik untuk UINSI. Terima kasih Prof telah membimbing saya sampai pada saat hari ini. Demikian mungkin, dan yang pasti kepada rekan-rekan teman kelas yang tak kalah penting, sudah doktor duluan, Dr. Mustamin Fatah MPD, kemudian ada Prof. Alfitri dan juga rekan-rekan S3 lainnya yang juga sudah duluan, Bapak Nasihin, Dr. Nasihin.
Alhamdulillah kita sangat kompak untuk bisa cepat selesai dan hasilnya terbukti. Pak Kiai luar biasa beliau, doanya mantap. Terima kasih sekali lagi semuanya yang telah memberikan dukungan, Bapak Dr. Hairul Saleh, Bapak Dr. Umar Fauzan, Prof. Alfitri, dan yang lainnya. Terima kasih dukungannya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Selanjutnya penyampaian pesan dan kesan oleh promotor yang akan disampaikan oleh Profesor Dr. Bambang Iswanto MH. Kepada Bapak Profesor dengan hormat disilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebetulnya Prof. Yasin mau kasih panggung ke saya, gitu. Jadi kasih yang ke junior untuk sekali-sekali memberikan sambutan. Baik, terima kasih. Pertama, jujur saya bangga ya, saya melihat bahwa sosok saudara Sayuri ini sosok seorang pemuda yang kemudian sangat gigih, tidak pernah mengeluh. Jadi saya tahu pasti karena berinteraksi, tadi disebutin dalam satu ruangan, jadi hampir seminggu itu 5 kali ketemu, dan saya nggak pernah lihat bahwa saudara Sayuri mengeluh dengan banyak kerja sekaligus bisa menyelesaikan. Ini tepuk tangan dulu boleh. Jadi bahkan terlibat Prof dalam task force ya, di saat deadline ternyata masih bisa menyempatkan untuk tadi menyelesaikan. Jadi maksud saya tadi penelitian yang baik ya, disertasi yang baik adalah disertasi yang selesai dengan baik ya, bukan asal baik sebetulnya. Dan saya lihat potensinya karena apa? Saudara Sayuri ini setiap hari ya pergaulannya dengan teman-teman di LP2M yang ngurusi masalah penelitian ya. Jadi banyak jurnal, penelitian dan seterusnya. Jadi itu yang saya lihat potensinya Anda bisa dapat selesai dan menyelesaikan baik ya, ketika seluruh potensi dikeluarkan. Kemudian kami mengapresiasi ya kerja keras terus, kemudian semangat meneliti kuat tadi ya, dibantu oleh saya kira juga warisan dari Prof. Alfitri ya, kemudian apa namanya tularan semangat Pak Umar, Pak Mustamin, Pak Hairul Saleh dan teman-teman yang lain yang kemudian terus mendorong. Nah ini sebagai budaya yang baik ya, komunitas yang selalu. Dan saya lihat juga penelitian ini ya dari kacamata atau perspektif saya pribadi, penelitian yang bagus ya, kemudian bisa dikembangkan tadi beberapa pakar termasuk Prof. Zam yang sering meneliti masalah kepesantrenan juga, nanti bisa dikembangkan penelitian lanjutannya kaitan dengan bahwa tipologi yang dipilih ya bukan cuma yang bercorak ataupun tipologi yang berdasarkan undang-undang, tapi berdasarkan corak ideologis ya, yang saya kira juga ini sangat menarik untuk dikembangkan kemudian. Sekali lagi ya saya mengucapkan selamat, silakan Anda ya berbangga sementara ya, tapi saya kira euforia sesaat dan kemudian dilanjutkan dengan karya-karya penelitian selanjutnya yang lebih bagus dan mudah-mudahan memberikan manfaat bagi dunia ilmu pengetahuan ya, tentang pemikiran Anda terhadap dunia kepesantrenan. Terima kasih, itu yang saya sampaikan. Selamat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Penutupan sidang ujian terbuka program doktor oleh Ketua Sidang. Hadirin yang saya hormati, demikian ujian terbuka disertasi program doktor hari ini disampaikan. Terima kasih kepada seluruh Dewan Penguji, dan mari kita tutup bersama dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selanjutnya kami undang Promovendus untuk dapat mengambil posisi di atas panggung untuk melakukan dokumentasi bersama tim penguji. Terima kasih serta mohon maaf.